Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ingin berbagi, menyampaikan materi pengantar kearsipan yang khusus untuk para peserta tes P3K Formasi Arsiparis, dan mudah-mudahan materi ini bisa membantu saudara semua. Dan selain itu juga ada 40 soal ya yang bisa Anda kerjakan secara mandiri, dan di video ini juga nanti akan ada jawaban soalnya, dan juga materi dalam format PDF bisa saudara unduh di link yang saya taruh di deskripsi video ini. Begitu, baik, kita mulai saja. Dalam pengantar kearsipan yang muncul di kisi-kisi formasi Arsiparis P3K tahun 2023 itu biasanya ini ya, membicarakan kearsipan secara umum, dan sumber utama dari materi pengantar kearsipan itu diambilkan ini ya, dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang kearsipan, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, dan Permen Pan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis. Nah, biasanya di dalam pengantar itu tidak detail ya. Biasanya detailnya itu nanti muncul di beberapa tematik. Nah, misalnya di dalam pengelolaan arsip dinamis itu ada tata naskah dinas, korespondensi, klasifikasi sampai penyusutan. Jadi biasanya secara detailnya itu nanti muncul di elemen-elemen yang saya sebutkan. Nah, di dalam materi pengantar kearsipan ini juga saya sediakan satu materi yang lebih lengkap ya, dalam bentuk file PDF yang bisa saudara unduh di link yang saya siapkan di deskripsi video ini ya. Itu. Baik, kita coba ini ya, overview dulu. Untuk tes PPK Formasi Jabatan Arsiparis itu jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensinya itu ada 145 soal. Nah, ya kemudian dibagi, ada seleksi kompetensi teknis, ini jumlahnya paling banyak 90 soal. Kemudian ada seleksi kompetensi manajerial, ini 25 soal. Dan seleksi kompetensi sosiokultural ini 20 soal, dan wawancara ada 10 butir soal. Dan untuk passing grade P3K Arsiparis ini 225 ini ya. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi di dalam materi pengantar kearsipan itu biasanya ini ya, dari mulai pengelolaan arsip dinamis ya, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan ya. Tadi sudah saya sebut, di dalam penciptaan itu ada tata naskah dinas, korespondensi ya, kemudian termasuk juga ini termasuk juga klasifikasi arsip sampai dengan penyusutan arsip. Ini yang pengelolaan arsip dinamis. Nah, kemudian ini ada tanda panah. Dan kemudian berlanjut ke pengelolaan arsip statis. Nah, yang di dalamnya ada akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses ya. Dan sekali lagi nanti kalau saya ada waktu, ini akan masing-masing item akuisisi, pengolahan, dan seterusnya, termasuk tadi yang pengelolaan arsip dinamis, akan saya buatkan video ya. Akan saya buatkan video sederhana agar mudah dipahami ini ya. Jadi pengantar kearsipan. Jadi materi utama dalam pengantar kearsipan itu undang-undang tentang kearsipan, undang-undang
keterbukaan informasi publik, ya seperti yang saya sebut tadi, undang-undang ini sama PP nomor 28 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 34 tahun 2009, dan yang terakhir Permen PAN RB ya tentang jabatan fungsional arsiparis ini ya. Oke. Biasanya di dalam soal ini ya pengantar kearsipan itu muncul standar kearsipan internasional. Jadi Anda perlu tahu juga apa standar kearsipan internasional. Itu ada beberapa, seperti misalnya ISO 15489 tahun 2001, Informasi and Documentation Record Management Part 1 General, kemudian ada juga Part 2 Guidelines. Nah, ISO 1589 tahun 2001 ini sekarang sudah diperbarui dengan ISO 15489 tahun 2016. Nah, di sana ada sedikit perbedaan, misalnya konsep tentang rekod arsip dinamis itu ada perbedaan ya. Ini jadi Anda perlu tahu juga ini standar kearsipan internasional ya seperti ini. Nah, ada 16, jadi ini semua standar kearsipan internasional ini ya. Sekali lagi, materi pengelolaan arsip dinamis dan materi pengelolaan arsip statis dapat diunduh di link deskripsi dalam format PDF ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini materi pengantar kearsipan yang nanti bisa saudara unduh ya. Saya beri judul resume pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Ini materinya, ini ada penciptaan arsip terjaga, pemeliharaan dan penyusunan arsip, dan seterusnya sampai ini program arsip vital ya. Ini konsep-konsep dasar ya, karena ini pengantar. Kemudian ada pengelolaan arsip statis ya, akuisisi, kemudian preservasi, CIKN dan JIKN ya. Kemudian organisasi kearsipan, SDM kearsipan itu apa saja, ada arsiparis dan seterusnya. Dan ini perlindungan dan penyelamatan arsip ya, autentisitas dan autentikasi, peran serta masyarakat dan seterusnya ya. Ini sampai selesai ada berapa ini, sekitar 9 halaman ya. Itu materi yang bisa Anda unduh nanti di link yang saya tempelkan di deskripsi video ini ya. Itu. Nah, di dalam ini pengantar kearsipan saya siapkan ada 40 soal, latihan soal secara mandiri, dan nanti di bagian akhir ada jawaban soal. Jadi ini soal 1 sampai 3, ini soal 4 sampai 6 ya. Kemudian soal 7 sampai 9, kemudian soal 10 sampai 12, kemudian soal 13 sampai 15, kemudian soal 16 sampai 18, kemudian soal 19 sampai 21, kemudian soal 22, 23, 24, kemudian soal 25, 26, 27, kemudian soal 28, 29, 30, kemudian soal 31, 32, 33, nah bentuknya seperti ini. Kemudian soal 34, 35, 36, kemudian soal 37, 38, kemudian soal 39, dan soal 40, ini soal yang terakhir. Itu soal-soal untuk pengantar kearsipan, dan bagian terakhir ini ada kunci jawabannya. Nah, silakan Anda pelajari materinya, kemudian silakan Anda coba menjawab soal tersebut ya sebelum melihat kunci jawaban soal tersebut. Nah, saya sarankan Anda mengunduh video ini ya, kemudian Anda pelajari soal-soal ini secara offline ya di smartphone saudara atau di laptop saudara. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.